lagi di Islam itu Indah, Jamaah Islam itu Indah dirahmati Allah, masih membahas tentang tema mau dibawa kemana anakmu. Masih bersama Queen Sa dan juga Mami Eka nih ya. Queen. Iya. Oke, mantap. Om Fadli pernah dengar ya kan? Queen Sa itu katanya jago banget doain orang tua. Om Fadli mau tahu dong doanya kayak gimana sih? Kalau Queen Sa lagi ngedoain Abi sama Mami, boleh nggak? Seperti ini. Yang keras suaranya ya, oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sambil berdiri yang keras supaya suaranya lebih keluar. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani zahira. Amin. Artinya apa? Artinya, ya Allah, sayangilah kedua orang tua aku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Oh, Masya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada betapa lemahnya itu doa apa sih? Itu bukan doa. Itu apa? Oh, itu lagu. Kayak gimana sih? Yang mana wahai Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Berat ujian darimu, kupasrahkan semua kepadamu. Om tahu lagunya. Gimana itu? Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Itu bukan? Maaf, Ustaz Syab, dia nggak tahu lagunya, tapi dia tahu liriknya. Katanya tadi lagu. Itu bukan? Iya, betul. Tapi aku nggak tahu nadanya, Ustaz Syam, gitu ya kan. Kita lanjut Ustaz Syam nih. Kita mau tahu juga nih, Masya Allah luar biasa ya. Kita bicara masalah tentang doa mustajab deh nih. Sebagai orang tua nih, supaya kita bisa mengikat hati anak ya, supaya anak tuh langsung gampang nurut, nggak ngebangkang. Ada nggak sih doanya, mohon izin? Jamaah di rumah juga pengen tahu. Silakan, Fadol, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Kabisman, Ustaz Bani, Mas Fadli, Queen Sa, Mami Eka, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW senantiasa mengingatkan kita untuk mendoakan anak keturunan ini. Bahkan di dalam kandungan pun sudah didoakan. Bahkan mohon maaf, ketika anak tersebut diproduksi pun sudah didoakan menghindari daripada godaan syaitan. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kita minta kepada Allah agar janin yang akan jadi ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Berarti doa yang paling dianjurkan oleh Nabi SAW termasuk di antaranya adalah doa perlindungan. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat agar mendoakan anak-anaknya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi wassalam. Mereka berdua didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Kalau redaksi untuk dua orang anak, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Karena tidak bisa dipungkiri ada memang syaitan yang bertugas untuk menggoda atau mengganggu anak kecil, sehingga dari kecil udah ditempelin nih anak nih, subhanallah, sehingga masa remajanya menjelang dia akil balik masih ditempelin sama syaitan tersebut untuk digoda menjadi orang yang buruk. Maka subhanallah, yang paling penting diantara meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keturunan kita adalah memohon perlindungan daripada segala jenis godaan. Makanya turunlah surah Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Banyak orang tua di luar sana tanpa bermaksud menggoda ataupun mengajari, mereka minta kebaikan aja terus. Ya Allah, luluskan anakku, jadikan anakku yang sukses, anak ini. Tapi mereka lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan. Karena ternyata kita manusia tidak akan pernah terlepas daripada beberapa jenis godaan. Karena biasanya anak udah soleh di rumah, sama orang tuanya udah soleh, ternyata di luar sana digoda, subhanallah. Bukan hanya syaitan dari bentuk jin, tapi syaitan dari bentuk manusia juga. Jadi doa yang pertama, wa'idzukuma, kalau anaknya dua orang. Kalau anaknya laki-laki, wa'idzuka. Kalau anaknya perempuan, wa'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Kalau anaknya banyak, wa'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua tentu saja doa di dalam Al-Quran yang meminta. Dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al
waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Kenapa doa ini bisa untuk menundukkan anak biar anaknya nurut? Karena ada kalimat di situ, dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Enak dipandang. Kenapa enak dipandang? Setiap diperintah langsung taat, setiap dilarang langsung taat. Enak dipandang. Kenapa? Ternyata nggak disuruh sholat pun udah sholat duluan. Gimana orang tuanya nggak enak memandangnya? Dipandang, setiap dipandang dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dipandang dia menjadi orang yang sangat takut melanggar perintah Allah. Maka itulah kita minta doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin 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 ya rabb. Banyak amalan-amalan juga orang tua yang bacain kadang-kadang surah Alam Nasrah laka sodrok di dadanya dipegangin. Seakan-akan membayangkan ketika Nabi dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya dibisikkan di kupingnya juga. Surah Al-Qadar, Inna Al-Qadar, anzalnahu fi lailatul qadar, dan paling penting juga yang paling gampang surah Al-Fatihah. Oh, Masya Allah. Surah Al-Fatihah membuka pintu hatinya anak. Woi, makasih banyak, jazakallah khairan katsiran ilmunya Ustaz Syam. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Jamaah. Yeay. Nah, yang namanya orang tua zaman sekarang ini mungkin memang mencari uang ini sedang nggak gampang ya. Sulit banget nih Ustaz Bani, mohon izin sebelumnya. Jadi banyak orang tua ini yang memang menyerahkan pendidikan agamanya ini, ya udah deh di sekolah aja deh ya. Habis mama sama papa ini nggak bisa ngajarin, soalnya sibuk banget. Soalnya sekarang ini nyari duit lagi susah. Papa aja nyari duit nggak cukup. Mama juga harus turun makanya. Nah ini bagaimana Ustaz Bani? Apakah tetap orang tua ada kewajiban untuk mengajarkan agamanya kepada anaknya gitu? Mohon izin penjelasannya, Fadhal. Masya Allah. Mohon izin guru kami Habib Usman, Ustaz Syam, Quinsa dan Mami Eka serta Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 berfirman, "Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, dalam beberapa tafsir, diantaranya tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan makna ku anfusakum itu adalah menjaga diri kalian dari neraka dengan cara menaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Sementara ku anfusakum wa ahlikum dan juga keluargamu, bagaimana cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka adalah alimuhum wa addibuhum. Ajarkan dan didik mereka. Ta'lim, transformasi pengetahuan. Sementara ta'dib, pembentukan karakter. Nah, ini dua hal. Tanggung jawab siapa nih? Dua-duanya tanggung jawab orang tua. Kalau orang tua memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, maka transfer pengetahuan itu kepada anak kita. Kalau tidak bisa, tidak ada waktu atau mungkin pengetahuannya juga kurang, maka boleh kita menitipkan kepada orang-orang yang kita anggap kredibilitas. Tadi disampaikan oleh Habib Usman. Siapa yang mengajarkan? Yang mengetahui, yang memiliki pengetahuan baik tentang agama. Maka itu. Zaman Rasul SAW, para sahabat itu datang ke Rasulullah menitipkan anaknya. Ada Ummu Sulaim menitipkan Anas bin Malik. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Abbas dan yang lainnya itu dititipkan kepada Rasulullah untuk dididik dan diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terpenting adalah orang tua menyerahkan. Ini yang penting. Jangan ngaji lu sono. Nah, kalau orang Betawi bilang gitu, pergi sono. Orang tuanya nggak pernah ketemu dengan guru ngajinya. Orang tuanya nggak pernah ketemu dengan kiai dan ustadznya. Tidak ada serah terima di sana. Begitu aja anaknya misalnya ditegur oleh gurunya, mohon maaf, kadang namanya guru ngajar suka mungkin dijewer sedikit, mungkin disentil, ngadu nih, datang, saya yang melahirkan, saya yang membesarkan, nggak pernah nyentuh anak saya. Ustadz jangan macam-macam sama anak saya. Nauzubillah min dzalik. Itu tidak ada kontrak. Maka orang tua secara adab serahkan anak ini kepada guru ngajinya. Bahkan kalau orang tua dulu, Ustadz tolong didik anak saya, ini rotan, anak saya nakal, anak saya badung, anak saya ngelawan, silahkan pukul, Masya Allah. Nggak harus begitulah mungkin sekarang. Jangan lah ya, kasihan. Jangan nakal sampai begitu. Tapi yang jelas kita serahkan sepenuhnya anak kita kepada guru ngaji itu. Kalau saya sih mohon maaf sekali, agak kurang setuju dengan guru ngaji datangin ke rumah. Ya, karena itu terkadang membuat anak ini sopannya, hormatnya, adabnya kepada guru berkurang. Kalau dulu Imam Malik bin Anas ketika ibundanya berpesan supaya anak ini belajar kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, beliau mengatakan ta'allum min adabihi qabla ilmihi. Wahai Malik, belajar kau dari gurumu itu adabnya dulu, akhlaknya dulu sebelum kau pelajari ilmunya. Karena banyak anak-anak yang tumbuh besar ilmunya banyak tapi sopan santunnya nggak ada gitu.
Tapi kalaupun Ustadz nggak bisa nih kita kirim, memang Ustadznya bisa datang ke rumah, silahkan. Tapi pastikan anak kita ini memiliki akhlak dan adab yang baik kepada gurunya. Karena itu yang paling terpenting, taklim dan juga ta'dib, pembentukan karakter. Jadi kalau misalnya guru ngaji dipanggil ke rumah, orang tuanya harus monitoring, kira anaknya kurang ajar, gitu ya. Pengalaman banget. Iya, ada suara bapak, langsung diem, anaknya langsung baik lagi gitu ya kan. Ini Masya Allah luar biasa, yang ngajarin anak ini memang nggak gampang nih buat jamaah, Masya Allah luar biasa. Nah, kita lanjut lagi, bicara masalah tentang lidah. Lidah ini memang tidak bertulang katanya. Wah, walaupun ada tulang mudanya ya, gitu ya, katanya tulang rawan katanya. Ini Masya Allah. Tapi pernah Om Fadli tuh ngelihat tausiah Quinsa tentang lidah manusia. Nah, Om Fadli pengen sekarang Quinsa ini tausiah di depan jamaah Islam itu indah. Bagaimana Quinsa? Apakah Quinsa siap? Siap. Oh, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah saja difitnah, punya putra dan Rasulullah difitnah sebagai tukang sihir. Allah dan Rasul tidak selamat dari lidah manusia, apalagi aku. Oh, siapa itu orangnya? Bener. Siapa tuh yang suka ngefitnah tuh? Apalagi aku, jadi banyak kita nggak pernah tahu ya namanya netizen ya kan. Netizen ini kan ngerasa dirinya paling bener gitu loh. Tadi dia bilang Allah aja difitnah, Rasulullah aja difitnah, manusia ini yang paling gitu loh, tempatnya fitnah gitu loh. Jadi kalau misalnya Allah difitnah, Rasulullah difitnah, apalagi aku katanya. Ini Masya Allah, terima kasih Quinsa. Jadi yang buat difitnah ini jangan stres. Kalau difitnah langsung berdoa, lagi mustajab doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut lagi di Jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah ya, berhubungan sama lisan nih. Bagaimana caranya kita nih sebagai anak ya mungkin ya, ini bisa sabar. Kalau tadi dari sisi orang tua, sekarang dari sisi anak. Kalau yang namanya orang tuanya, mama papanya ini mungkin tipikal orang yang cerewet. Ngoceh aja. Atau sebaliknya nih, malah cara orang tua mengajarkan anaknya itu mungkin anaknya ngerasa kayak semacam diktator gitu, atau bagaimana? Mau izin penjelasannya nih Bib nih. Fadhol Bib. Ya, khair Mas Fadli, Quinsa, Ustadz Syam, Ustadz Bani Hasib, Masya Allah. Ustadz Maulana yang umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita harus memahami bahwasanya sebagaimana hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, celakalah kamu ketika engkau masih memiliki orang tua di rumahmu, entah bapakmu ataupun ibumu, tapi kamu nggak bisa masuk surga karenanya. Bahayalah mereka yang tidak mengerti, memahami bahwasanya ridallah fi ridho walidain wa baghdullah baghdu walidain sakhtullah sakhtu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Bencinya Allah terletak pada bencinya orang tua. Oleh karena itu wajib bagi anak untuk menyayangi, mencintai orang tuanya dan bersabar atas setiap apapun yang orang tua katakan. Karena apa? Karena yang boleh jadi kalimat dari orang tuamu untuk mendidikmu, kalimat dari orang tuamu untuk mengajarkanmu, kalimat orang tuamu untuk menasehati kamu agar lebih baik lagi. Orang tuamu mengingatkan kamu dengan kebaikan dan sentuhan kasih sayang dan cinta. Yang tak sampaikan tadi Ustadz Syam dan Ustadz Bani, cinta dan kasih sayang orang tuamu melebihi daripada apapun. Sesungguhnya orang tua itu sayang terhadap anaknya, ingin anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Pasti. Menginginkan anaknya itu pintar, cerdas, mengerti ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia dan sukses dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tadi Ustadz Bani mengatakan, dan juga saya ketemu sama orang tuanya Ustadz Syam, Masya Allah, itu tuh yang namanya anak itu mesti dikasih apa, dipecut di bagaimana namanya? Pari ya, apa? Ekor ikan pari. Oh, ekor ikan pari. Karena apa? Karena saking sayangnya biar anak pintar. Tapi kata abahnya Ustadz Syam, ibunya yang menghalangi, nggak boleh dipukul katanya. Sedangkan saya waktu belajar habis paha saya biru semua, dicubit semuanya habis. Kenapa? Karena bentuk didikan. Tapi itu bukan satu kesalahan besar ya, bukan suatu kejahatan, tapi menginginkan anaknya pintar. Ya kan, dipecut dengan pecutan seperti itu orang tua zaman dulu. Orang tua zaman sekarang kan Ustadz Bani Hasim, Mas Fadli, ngapain anak saya digituin? Nah, seperti itu. Intinya adalah apa? Orang tua harus mempunyai rasa kasih sayang dan cinta, dan juga orang tua berkalimat yang baik, berkata-kata yang baik. Nggak boleh nyumpahin anaknya, nggak boleh menghinakan anaknya. Bodoh, sini bodoh. Nggak boleh. Anaknya besok jadi bodoh. Atau anak kurang ajar, besok anaknya jadi anak kurang ajar. Anak durhaka, sini besok anaknya jadi anak durhaka.
kalimat-kalimat yang kasar disampaikan oleh orang tuanya, maka niscaya ini adalah kalimat kotor yang dituangkan oleh orang tuanya. Ini adalah kalimat yang tidak baik dan tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu sebuah hal malapetaka yang besar. Karena apa? Boleh jadi kalimat tersebut menjadi doa dan diaminkan. Malaikatnya banyak di sekeliling kita nih, ya kan? Kalau orang tuanya berkata-kata seperti itu, kan ridho Allah fi ridho walidain. Jadi kalau dia angkat tangan atau dia bilang kamu anak kurang ajar, besok dia jadi anak kurang ajar. Kamu besok miskin, udah baru punya duit aja belagu kamu, miskin kamu. Besok jadi miskin tuh anak. Kenapa? Kalimat orang tua ini harus dijaga. Kalimat yang baik, aduh ganteng, aduh cantik, anak baik, ya kan, anak pintar, anak soleh, anak soleha. Dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang baik, dan menjadikan kalimat tersebut adalah doa. Jadi orang tua harus hati-hati juga. Kalau ngomelin anak yang pertama yang paling besar gimana, Bib? Kalau ngomelin Bib? Kalau aneh ngomelinnya keras. Karena gitu. didikan aneh itu keras. Kalimat keras itu sebetulnya bukan karena dia nggak sayang, tapi cinta dalam hatinya. Oh, Masya Allah. Ini kan anak-anak juga kadang-kadang suka salah paham. Betul. Dengan orang tuanya marah, dipikir orang tuanya nggak sayang. Justru karena orang tuanya sayang dimarahin. Kalau nggak dimarahin, didiemin aja. Akhirnya jalan kaki nggak benar. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Waktunya kita menjawab pertanyaan masuk yang ada di sosial media. Kalau gitu langsung aja kita ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita cari pertanyaannya. Oh, kita cari pertanyaannya di mana pertanyaannya? Enggak di situ kali. Di mana ya? Di sini kali. Ada yang datang. Hadiah nih. Foto sama siapa? Kita foto dulu berdua. Foto gimana maksudnya? Ini pertanyaannya mana? Hah? Ini mana kamera? Tanya. Ini nih. Ini pertanyaannya mana? Ini pertanyaannya. Oh, di sini. Ya elah. Aneh yang bantu ambilin. Ntar aja pas iklan kenapa sih foto-fotonya? Makasih Ayes. Ya Allah. Foto mandi kagak. Ada amplopnya nggak? Dia kayaknya belum keramas tadi dia. Oh, di pertanyaan ini bagus nih. Assalamualaikum Om Fadli. Wah, langsung ente disebut. Oh ya udah, aku tutup deh ya. Ada yang baca. Assalamualaikum Om Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Ustadz. Aku umur 11 tahun. Sekarang udah kelas 6 SD, Masya Allah pintar. Aku punya kembaran. Om, dia lebih pintar daripada aku. Dan kami juga beda kelas, karena dia kelas unggul. Kembaran aku tiap ulangan pasti dapat nilai A. Sedangkan aku B. Padahal aku udah belajar mati-matian juga. Kalau kembaran aku dapat es krim karena dapat A, aku cuma dapat permen Om. Sedih banget ya Allah, sedih banget dengernya. Ya Allah. Bahkan Bunda juga sering bandingin aku dengan kembarannya, kembaran aku sampai Bunda pilih kasih gitu. Aku sedih banget Om. Aku mau minggat aja dari rumah, tapi rumah nenek aku jauh di desa. Tolongin aku Om. Ya Allah, bagaimana aku caranya menolongi kamu? Ya, Ustaz Syam, mau izin ini gimana? Ini sedih banget saya bacanya, karena saya anak kembar sih. Izin Ustaz Syam. Makanya disebut sama ente duluan kan? Iya, Fadli katanya. Ente yang bagian yang A apa yang B nih? Apa Kayaknya D? bagian yang ada. Kayaknya saya lebih merasakan yang B aja deh. Jadi kan kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku yang anak kelas 6 SD yang bertanya ke Islam itu indah, Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama nggak boleh minggat. Kenapa mau minggat? Karena kalau kita minggat, ridhonya Allah ada di dalam rumah, surganya Allah ada dalam rumah, yaitu dari orang tua kita. Kalau mungkin abangnya dipuji-puji karena nilainya bagus, maka subhanallah, coba saingi abang dari jalur yang lainnya. Karena nggak semua orang diberikan kelebihan mungkin bagian matematika. Nggak semua orang dikasih bagian dia unggul di sekolah. Ada orang yang unggulnya dari segi religiusnya. Ada orang yang unggulnya dari segi daripada ketekunannya. Mohon izin, mohon maaf, saya cerita sedikit. Saya termasuk bersaudara ini bersamaan menghafal Quran sama adik saya. Adik saya menghafal, duduk 2 jam menghafalin Quran 1 halaman, nggak masuk-masuk. Saya 15 menit hafal 1 halaman, subhanallah. Namun ternyata adik saya yang nomor 2 Salahuddin lebih cepat selesainya hafalan dibanding saya. Kenapa? Karena dia ngalahin saya dari segi rajinnya. Kalau saya duduknya lebih malas dibanding adik saya. Maka subhanallah, coba saingi dari segi yang lainnya. Kalau mungkin abang, dia kenapa pintar ya? Oh, dia pintarnya karena emang rajin. Oh, saya kurang rajin. Maka introspeksi diri. Harus lebih rajin dibandingkan abang. Yang kedua, tidak ada orang yang tidak sakit hati ketika dibanding-bandingkan. Mesti sakit hati. Namun ketika sakit hati, bayangkan bahwa sakit hati tersebut adalah motivasi untuk menjadi seorang anak yang lebih baik lagi. Intinya, jangan pernah meninggalkan
meninggalkan rumah, jangan pernah meninggalkan orang tua disebabkan karena sakit hati tadi. Kalau udah terjadi kezaliman di tubuhnya, di fisiknya, dipukul, sampai berdarah, mungkin sampai terluka, baru boleh minggat dari rumah untuk menyelamatkan nyawa. Wajib tuh lari tuh, wajib tuh bersembunyi. Kenapa? Menyelamatkan nyawa. Tapi kalau baru mungkin ditegur, dibanding-bandingkan, memang sakit hatinya, tapi berdoalah kepada Allah. Ya Allah, saya sakit hati sekarang, tapi saya pengen ya Allah membahagiakan orang tua saya ya Allah. Saya pengen menjadi anak yang soleh, saya pengen menjadi anak yang berbakti. Dan berbakti itu nggak mesti dari nilai sekolah. Yang ketiga, untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menegur orang tua yang membanding-bandingkan anak dan orang tua yang pilih kasih terhadap anaknya. Mungkin orang tua tidak sadar ketika pilih kasih, namun ingat, Nabi SAW pernah menolak menjadi seorang saksi ketika ada orang tua yang ingin membagikan harta kepada anaknya Nu'man. Ketika orang tua tersebut mau membagikan hartanya, Nabi bertanya, apakah semua anakmu dibagikan secara adil? Apakah anakmu dapat bagian semuanya? Kata orang tuanya, enggak, cuma anak kesayangan aja. Maka Nabi mengatakan, saya tidak mau menjadi saksinya. Artinya, Nabi tidak mau hadir di rumah orang tua yang membanding-bandingkan anak. Nabi tidak akan pernah datang ke rumah orang tua yang selalu memberikan beban terhadap anaknya, yakni membandingkan dengan anaknya yang lainnya, alias pilih kasih. Kalau mau hadir Nabi di rumah kita, hadirkan Rasulullah di rumah kita, hadirkan syafaatnya, maka jangan jadi orang tua yang senantiasa membanding-bandingkan anaknya. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Catatan juga buat orang tua ya, kalau seandainya permen sama es krim terlalu jauh ya. Kalau bisa yang satu es krimnya dua, itu es krimnya satu, itu masih mending deh. Jadi orang tua juga kita harus bijak juga dalam hal memberikan reward and punishment kepada anak. Buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi, kita akan kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.